Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Ratnani Putri dengan NRM 1308618032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelahan mitosis sel. Pada slide ini bisa dilihat materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu pengertian pembelahan sel, yang kedua yaitu pembelahan mitosis pada sel. Lalu ada tahap-tahap yang ada pada fase mitosis, yang itu yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang terakhir telofase. Slide ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan peristiwa sel induk yang membelah menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu meiosis yang terjadi pada sel kelamin dan mitosis yang terjadi pada sel somatik. Pembelahan sel berlangsung pada jaringan yang merupakan titik tumbuh atau jaringan meristematik atau sel-sel induk gamet. Pembelahan sel yang terjadi pada titik tumbuh, misalnya pada ujung akar atau pucuk tanaman, terjadi pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara meiosis terjadi pada saat pembentukan gamet yang terdapat pada bunga, pollen mother cells atau megaspores model mother cells. Di luar jaringan atau sel meristematik tersebut, pembelahan tidak akan terjadi dan sel akan berada pada keadaan yang tidak aktif membelah, dan kromosom terurai dalam bentuk benang DNA yang tidak tampak di bawah mikroskop cahaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan komposisi materi genetik yang sama dengan materi genetik induknya. Mitosis terjadi pada sel somatik, jaringan meristematik. Mitosis merupakan dasar dari perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Mitosis umumnya terjadi pada bagian ujung akar dan ujung batang tumbuhan. Slide ini terdapat perbedaan antara fase mitosis dan meiosis. Perbedaan yang pertama yaitu berdasarkan tempat terjadinya. Fase mitosis terjadi pada sel tubuh atau somatik, dan fase meiosis terjadi pada sel kelamin atau gamet. Lalu perbedaan yang kedua yaitu pada jumlah pembelahannya. Pada fase mitosis jumlah pembelahannya 1 kali, sedangkan pada fase meiosis pembelahannya terjadi 2 kali. Lalu perbedaan yang selanjutnya yaitu sel anak yang dihasilkan. Pada mitosis, sel anak yang dihasilkan yaitu 2 sel anak diploid. Sedangkan pada meiosis menghasilkan 4 sel anakan haploid yang tidak identik. Lalu perbedaan yang selanjutnya adalah fase yang dilalui. Pada mitosis terdapat 4 tahapan, yaitu tahap profase, metafase, anafase, dan tahap telofase. Sedangkan pada meiosis terdapat tahapan mitosis 1 dan mitosis 2. Tahapan yang terjadi pada fase mitosis, yaitu yang pertama adalah tahapan profase, yang kedua adalah tahapan metafase, yang ketiga adalah tahapan anafase, dan yang keempat adalah tahapan telofase. Pada slide ini terdapat tahap pertama pada fase mitosis, yaitu tahap profase, ditandai dengan benang kromatin yang berubah menjadi kromosom yang masing-masing terdiri dari 2 kromatid. Kromatin kondensasi dan berkumpul di sekitar nukleolus yang mulai lenyap. Tiap kromosom memendek dan menebal. Membran inti atau nukleus dan nukleolus lenyap dan terbentuk benang spindel. Pada slide ini terdapat tahap kedua dari fase mitosis, yaitu tahap metafase, ditandai dengan kromosom tunggal yang masing-masing terdiri dari 2 kromatid. Pada saat metafase, kinetokor sister kromatid melekat ke mikrotubulus. Kinetokor yang berasal dari kutub mikrotubulus, kinetokor yang berasal dari kutub yang berseberangan. Pada metafase, kromosom yang berupa sister kromatid bergerak menuju bidang pembelahan. Selama metafase, kromosom akan berjajar di bagian tengah gelondong mikrotubulus. Tahap metafase ditandai dengan mulai melekatnya sentromer pada benang spindel. Kromosom berjejer di lempeng metafase, tepatnya di bidang ekuator. Tahap metafase adalah tahap yang paling mudah ditemukan, karena pada fase ini kromosom berkumpul sehingga meskipun ukurannya kecil, akan tetap dapat diamati. Pada slide ini terdapat tahapan ketiga dari fase mitosis, yaitu fase anafase.
Tahapan anafase merupakan tahapan mitosis yang terjadi dengan sangat cepat jika dibandingkan dengan tahapan mitosis lainnya. Pada tahap anafase, masing-masing kromosom memisah lalu bergerak ke arah kutub yang berlawanan saat mikrotubulus kinetokor memendek. Pada saat akhir anafase, kedua kutub memiliki komposisi kromosom yang sama dan lengkap. Pada saat anafase, kromosom tampak seperti huruf V atau J dengan ujung yang bersentromer mengarah ke kutub. Pada slide ini terdapat tahap keempat pada fase mitosis, yaitu telofase. Telofase atau disebut juga dengan tahap pembentukan sel anak merupakan tahap yang sedikit tumpang tindih dengan pembelahan sitoplasma atau yang disebut sitokinesis. Tahap telofase ditandai dengan terbentuknya dua nukleus anakan di dalam sel. Selaput nukleus dan nukleolus muncul kembali dan kromosom menjadi kurang terkondensasi. Pada tahap telofase, benang spindle akan menghilang, kemudian akan terbentuk membran nukleus dan nukleolus. Lalu selanjutnya di bagian tengah sel terdapat dinding pemisah, sehingga sel akan membelah menjadi dua bagian yang identik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.